Ya, di makam lagi, kita baca doa lagi. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullahu lana walakumul afiyah. Kembali saya ingatkan buat sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bila mana kita melewati area pemakaman, maka kita memberikan salam atau doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita bunyiin klakson. Kenapa? Nggak ada gunanya, teman-teman. Apalagi ada yang lemparin rokok, lemparin duit. Buat apa manfaatnya? Buat yang meninggal itu nggak manfaat. Soalnya orang mati udah kagak ngerokok lagi, udah kagak jajan. Jadi buat apa dikasih rokok? Buat apa dikasih duit? Karena nggak bisa jajan. Apalagi dibunyi klakson, dia nggak denger. Tapi kalau kita berdoa itu sampai, teman-teman. Sebab apa? Kan berdoa itu kita memohon kepada Allah. Kita meminta kepada Allah untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan buat para penghuni kubur. Dan perlu diingat, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bahwa suatu saat kita pun akan mengalami mati gitu. Makanya Nabi membolehkan berziarah kubur itu karena dua hal. Pertama, mengingatkan kita kehidupan akhirat, dan yang kedua mengingatkan kita kepada mati. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kubur karena dengan berziarah kubur mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat atau sesudah mati, teman-teman. Jadi hanya itu tujuan kita berziarah kubur, berdasarkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengingatkan kita kepada akhirat atau kepada kematian gitu. Sehingga ketika kita berziarah kubur, kita berpikir lagi buat apa kita sombong di dunia. Karena setelah mati ya seperti itulah, kita dimintain pertanggungjawaban kita selama hidup di dunia. Dan setelah kita mati, mana harta, mana tampan, mana gelar raja, gelar presiden, menteri kehormatan dan sebagainya, tidak ada. Sama seperti yang lain, mayit, teman-teman. Nah, disitulah kita dimintain pertanggungjawaban atas perbuatan kita di dunia, teman-teman. Jadi jangan disalahartikan tentang ziarah. Berziarah malah meminta-minta kepada yang udah mati, kepada yang dikubur. Jelas-jelas yang sudah mati itu ngarepin doa dari kita. Lah kok kita malah minta sama dia, ya Syekh Fulan, karena engkau adalah orang soleh, engkau dekat kepada Allah, sampaikan permohonanku kepada Allah Syekh Fulan. Wahai Kiai Fulan, wahai Gus Fulan, wahai Habib Fulan. Kok kita minta sama yang udah meninggal gitu? Jelas mereka itu sedang mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia. Bagaimana kita bisa minta sama dia gitu? Kita tidak tahu sekarang dia itu mendapat nikmat kubur atau azab kubur. Kita tidak tahu karena itu adalah perkara yang gaib, teman-teman. Kita tiba-tiba minta, wahai Syekh, tolong anak saya ini sulit dapat jodoh, mudahkan jodoh anak saya ya Syekh. Wahai Gus, dagang sepi banget Gus, udah bertonton kagak ada kemajuan, yang lain mah pada rame, saya sepi banget Gus, tolongin saya Gus. Orangnya yang dipanggil-panggil udah meninggal, ada di dalam kubur, sedang mempertanggungjawabkan amal perbuatan dia di dunia. Lah, kita malah tahu-tahu minta. Kalau bahasa kita gitu, kagak punya otak bener lo. Gua lagi repot begini, lu malah minta tolong sama gua. Ada juga lu nolongin gua, sebab lu tuh masih hidup. Lu bisa berdoa sama Allah buat gua supaya dosa-dosa gua diampunin, supaya siksa gua diringanin. Malah minta sama gua lo. Bahasa kitanya begitu kira-kira, teman-teman. Ya ini sekedar sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan
Jangan salah kaprah tentang ziarah kubur, teman-teman. Sekali lagi, ziarah kubur Nabi menganjurkan hanya untuk mengingatkan kepada kematian atau kepada kehidupan akhirat. Cuma itu. Lah pertanyaannya, kalau cuma mengingatkan kematian, mengingatkan kepada kematian dan kehidupan akhirat, kok banyak bener orang yang ziarahnya jauh-jauh, teman-teman. Ke makam wali anu, ke makam wali anu, ke makam Syekh anu yang ada di ujung gunung, bahkan sampai nyebrang laut, bahkan menempuh perjalanan kadang-kadang sampai 1 minggu. Bahkan ada yang rombongan, teman-teman, sengaja-sengaja nyewa mobil, menempuh perjalanan yang jauh sampai nginep sampai berhari-hari, memerlukan biaya yang besar juga, cuman ziarah kubur. Apa bedanya mereka dengan yang ada di kuburan-kuburan dekat-dekat rumah kita? Sama aja, teman-teman. Samanya apa? Karena mereka sudah meninggal, sudah mayit. Berbeda ketika dia hidup, ya tentunya beda. Dia hidup itu kan soleh, masih beramal, kita bisa minta wasilah sama dia. Kiai, tolong doain Kiai, saya ini lagi ada usaha, mudah-mudahan usaha saya lancar. Kata Kiai, amin, mudah-mudahan ya Allah dikabul. Nah, Kiai itu yang masih hidup ngedoain kita. Dia minta sama Allah supaya usaha kita dilancarin. Itu namanya wasilah yang betul. Minta tolong kepada orang yang mampu memberikan pertolongan gitu. Kita datang ke ulama-ulama yang soleh, ke habaib-habaib yang soleh. Kita minta wasilah. Bib, aneh ada hajat nih Bib. Hajat apa? Umpamanya kata Habib. Ini aneh mau ngelamar kerjaan di sana Bib. Mudah-mudahan diterima Bib. Tolong doain Bib. Kata Habib, iya anda doain. Mudah-mudahan mudah-mudahan urusan kita lancar, diterima ntar kerja di sono. Nah kita amin gitu. Kenapa? Kapan Habibnya masih hidup, dia bisa berdoa buat kita ketika hidup, teman-teman. Namun ketika mati sama seperti yang lain, mempertanggungjawabkan amal perbuatan di dunia.